Halo teman-teman semua, kembali dengan channel ini, yaitu channel Zevanya Daniela. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal kimia mengenai konfigurasi elektron. Kita lihat sama-sama soalnya yang kita bahas pada video kali ini. Ini merupakan soal kiriman dari teman kita ya, jadi kita mungkin akan lebih memperhatikan hal ini karena ini soalnya menurut saya agak cukup unik ya. Kita langsung lihat. Bilangan kuantum yang mengkarakterisasi elektron pada tingkat energi terendah dari atom hidrogen adalah segini. Jadi di sini diketahui ada bilangan kuantumnya semua untuk elektron dari atom hidrogen. Mungkin kalau kalian yang bingung dengan kalimat pertama ini nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan sedikit. Ya, jadi ini sudah disebutkan semua bilangan kuantumnya empat-empatnya untuk elektron dari atom hidrogen. Lalu setelah itu dikatakan eksitasi elektron dapat mempromosikan ke tingkat energi lebih tinggi. Lalu selanjutnya ditanya adalah set bilangan kuantum manakah yang dilarang untuk elektron tereksitasi. Di sini ada 4 pilihan dan kita disuruh memilih mana di antara keempat pilihan ini di mana bilangan kuantumnya ini itu dilarang untuk elektron yang ada di atom hidrogen ini dapat tereksitasi. Jadi kalau kalian yang masih bingung, pertama saya akan jelaskan dulu maksudnya apa. Jadi ini yang pertama kita akan fokuskan pada atom hidrogen. Jadi kalau hidrogen itu dia nomor atomnya 1, berarti kita tulisnya 1H ya. Kalau berarti nomor atomnya 1, berarti dia cuma punya 1 proton dan 1 elektron. Nah, 1 elektron itu konfigurasi elektronnya ada 1s1. Itulah sebabnya dia dikasih tahu bahwa elektron pada atom hidrogen ini dia berada pada tingkat energi terendah karena memang dibandingkan dengan elektron lain misalkan seperti 2s atau 2p dan lain sebagainya sampai D sampai F, 1s ini merupakan orbital dengan elektronnya yang berada pada tingkat energi paling rendah di antara yang lain seperti itu. Karena itulah sebabnya dikatakan bilangan kuantum yang mengkarakterisasi elektron pada tingkat energi terendah. Kayak gitu ya. Dan memang hidrogen cuma punya 1 elektron ya, dan memang itu konfigurasi elektronnya 1s1. Kalau kita lihat, memang 1s1 itu dia memiliki bilangan kuantum yang seperti ini semua. Kalau kita gambarkan dalam sebuah orbitalnya, maka kita akan gambarkan dengan seperti ini. Kayak gitu. Itu untuk kalimat yang pertama. Lalu setelah itu dikatakan untuk kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini sebenarnya menjelaskan persisnya apa pengertian dari eksitasi elektron. Dikatakan bahwa eksitasi elektron itu dapat mempromosikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, kalian yang ingin tahu persisnya apa definisi dari eksitasi, sebenarnya eksitasi itu sebenarnya keadaan perubahan dari suatu keadaan dari suatu sistem itu bisa naik atau bisa turun. Kalau di fisika biasanya itu naiknya energi dalam sebuah sistem kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk elektron saat ini karena kita bahasnya tentang elektron ya, saya bisa tuliskan seperti ini. Eksitasi elektron itu adalah, sebentar saya akan perbesar. Itu adalah suatu keadaan di mana elektron tersebut dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap sejumlah energi tertentu dari luar. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi saya sudah sempat singgung sedikit mengenai energi pada elektron ditunjukkan dengan atom hidrogen ini 1s1. 1s1 itu dia memiliki tingkat energi yang paling rendah dibandingkan dengan 2s, 2p, dan lain sebagainya. Itu dia yang paling rendah. Dan eksitasi elektron itu maksudnya elektron yang berada di dalam 1s1 misalkan ya. Elektron yang berada di dalam 1s1 ini dia pindah ke 2s2 misalkan. Ke 2s misalkan. Atau ke 2p kayak gitu. Itu jadinya elektron tersebut yang awalnya dia berada pada tingkat energi terendah yaitu di 1s, dia pindah ke 2s dengan energi yang lebih tinggi lagi dan itu yang disebut dengan eksitasi elektron. Jadi bagaimana cara elektron tersebut berpindah ke orbital lain? Itu dia dapat berpindah karena dia menyerap energi tertentu dari luar. Jadi kalau dia menyerap energi, otomatis energinya akan membesar kan, itu yang menyebabkan dia dapat tereksitasi. Itu untuk kalimat yang nomor 2. Dan yang paling penting sekarang untuk pertanyaannya ditanya ada set bilangan kuantum manakah yang dilarang untuk elektron tereksitasi. Dan sekedar kalian tahu juga untuk tereksitasi elektron ini biasanya paling sering sih terjadi pada konfigurasi elektron bilangan kuantum untuk logam-logam transisi. Anggaplah misalkan contohnya seperti krom gitu ya, dengan nomor atomnya itu ada 24. Saya langsung cepatkan saja untuk konfigurasi elektronnya itu dia 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Dan ini terjadi eksitasi elektron. Jadi kalau pada salah satu asas dalam konfigurasi elektron itu bahwa ada yang namanya sistem setengah penuh dan ada yang namanya sistem penuh. Dan kalau kita perhatikan baik-baik bahwa 4s2 dan 3d4, D memiliki 3 elektron ya. D memiliki 5 orbital dan S memiliki 1 orbital. Dan kalau misalnya dia terisi 4, maka dia tidak setengah penuh dan juga tidak penuh. Oleh karena itu, 1 elektron yang dari 4s dia pindah ke 3D. Sehingga dia tereksitasi menjadi 4s1 dan 3d5. Nah, jadi biasanya nanti kalau misalnya kalian akan dapatkan konfigurasi elektron dari Chrome, biasanya akan tertulis akhirnya 4s1, 3d5, bukan 4s2, 3d4. Itu disebabkan karena adanya eksitasi elektron yang membuat dia dapat lebih stabil. Kayak gitu. Dan itu persisnya kalian bisa lihat di video-video kami yang lain. Dan sekarang untuk ke pertanyaannya, kan diminta bilangan kuantum manakah yang dilarang. Kita perhatikan sekarang baik-baik. Dari A sampai D, mana yang di antara keempat bilangan kuantumnya yang melarang, bukan melarang, maksudnya seperti kayak melanggar bukan melanggar aturan gitu. Jadi, seperti yang kalian ketahui bahwa terdapat 4 bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Dan setiap bilangan kuantum ini kan angkanya kan beda-beda ya. Nah, sekarang kalau bisa kita perhatikan yang A, dia berada pada N-nya sama dengan 1, berarti bilangan utamanya 1 ya. Dia berada di kulit pertama. Dan pada saat kulit pertama, bilangan kuantum azimutnya itu kan bisa 1 kurang 1, atau sama dengan 0, ya kan? Dan pada saat bilangan kuantum azimutnya 0, berarti dia 1s namanya. Oke, L-nya sama dengan 0. Dan untuk yang M, bilangan kuantum magnetik, itu harus 0. Kenapa? Karena pada bilangan kuantum azimut 0, itu dia pasti 0. Jadi, kalau misalkan anggaplah, kalau bilangan kuantum azimutnya itu adalah 1, maka bilangan kuantum magnetiknya ada 3, yaitu min 1, 0, 1. Jadi, kisaran bilangan kuantum magnetik itu berada di antara min L sampai L. Kayak gitu. Jadi, kisarannya berada di antara segitu. Kayak gitu. Nah, itu jadinya, dan karena magnetiknya itu cuma bisa 0, maka otomatis untuk yang nomor A itu sudah pasti dilarang ya, karena M-nya tertulis min 1. Jadi itu sudah pasti tidak bisa. Dan sekarang kalau kita perhatikan lagi untuk yang B, N-nya sama dengan 3. Untuk L-nya itu bisa 3 kurang 1. Itu sama dengan 2. Jadi dia bisa punya L-nya itu adalah 0, bisa punya L-nya adalah 1, dan bisa punya L-nya itu adalah 2. Kalau L itu dia S, berarti dia ada 3S. Kalau 1 itu adalah 3P, dan 2 itu adalah 3D. Kayak gitu. Dan untuk magnetiknya pun juga beragam, karena untuk 3D sendiri seperti saya sudah bilang kan dia punya 5 elektron, dan dia magnetiknya sendiri 5 orbital maksud saya, berarti dia berkisar antara min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti mungkin ya magnetiknya 0 ya. Berarti ini bisa. Dan untuk spin sudah pasti plus setengah dan min setengah semua bisa. Jadi nomor D itu bisa. Dan sekarang untuk yang nomor C, N sama dengan 3. Sama persis seperti tadi, L-nya itu adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi L-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Bisa 3S, bisa 3P, dan bisa 3D. Sampai sini bisa ya? Karena L-nya sama dengan 2, bisa. Dan sekarang untuk magnetiknya, kalau misalnya kita lihat ambil yang 2, berarti M-nya sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti bisa M-nya sama dengan min 2 ya? Kalau bisa, berarti C benar. Dan yang terakhir untuk yang D, nah ini sebenarnya agak sedikit membingungkan ya untuk yang D, tapi nggak apa, kita coba saja. Untuk yang D dikatakan N-nya 7, berarti dia memiliki 7 kulit yang terisi elektron. Ya, N-nya sama dengan 7. Dan kalau misalnya N-nya sama dengan 7, berarti untuk azimutnya seperti biasa 7 kurang 1 sama dengan 6. Berarti dia punya 7 bilangan kuantum azimut yang mungkin, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan biasanya dari 0 sampai 3 ini biasanya kita kenal dengan namanya 7S, kalau yang 1 7P, kalau yang 2 7D, dan yang nomor 3 itu adalah 7F. 4, 5, 6 ini saya tidak tahu. Nah jadinya kalau misalnya kita lihat sekarang untuk yang M-nya min 2 sudah pasti bisa ya, karena L-nya sendiri kan min 6. Berarti magnetiknya pun juga bisa berkisar dari min 6, min 5, min 4, terus sampai akhirnya dapat 4
5, 6. Dan ini min 2 berada di tengah-tengah sini, jadi sudah pasti magnetiknya pun bisa. Jadi D pasti bisa. Dan jadinya di antara keempat pilihan ini yang melanggar aturan itu adalah A sendiri. Oleh karena itu, bilangan kuantum inilah yang dilarang untuk elektron dari atom hidrogen ini tereksitasi. Jadi itu jawabannya adalah A. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan videonya seperti teman kita ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Dan kalian bisa kirimkan juga soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.